Belakangan ini, algoritma media sosial kita sedikit saja bersinggungan dengan olahraga. Kemungkinan besar kita pernah melihat pemandangan ini. Orang berlari, lalu mendorong benda berat. Lari lagi, menarik benda berat. Lari lagi, burpee. Lari lagi, mendayung. Dan ketika semuanya selesai, mereka tersenyum. Seolah baru saja menikmati akhir pekan yang menyenangkan. Namanya HYROX, sebuah kompetisi fitness yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi fenomena global. Di berbagai kota, tiket event diburu. Gym mulai menawarkan kelas khusus HYROX, sepatu khusus bermunculan, program latihan bermunculan. Konten kreator ikut berlomba, dan orang-orang yang sebelumnya hanya datang ke gym sekarang punya sebuah tanggal yang dilingkari di kalender. Tapi, kenapa HYROX? Bukankah manusia sudah punya maraton, triathlon, crossfit, Spartan race, dan puluhan olahraga lain yang sama-sama bisa membuat kaki mempertanyakan keputusan hidup? Kenapa justru HYROX yang sekarang terasa ada di mana-mana? Apakah karena olahraganya benar-benar baru? Atau HYROX menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari dunia fitness? Untuk memahami kenapa HYROX viral, kita harus kembali ke satu masalah sederhana. Banyak orang olahraga, tapi tidak tahu sebenarnya mereka sedang berlatih untuk apa. Bayangkan seseorang mulai olahraga. Hari pertama, semangat. Hari kedua, masih semangat. Minggu kedua, masih datang. Bulan ketiga, mulai muncul pertanyaan. Sebenarnya, gue latihan buat apa? Bagi atlet, jawabannya jelas. Ada pertandingan, ada musim kompetisi. Ada target. Bagi runner, ada race. 5 km, 10 km, half marathon, maraton. Setiap latihan menuju satu titik, finish line. Tapi bagi jutaan orang yang rutin datang ke gym, tujuannya sering lebih abstrak, lebih sehat, lebih kuat, lebih fit, lebih bagus secara fisik. Semua tujuan itu bagus, tapi tidak selalu memiliki tanggal. Tidak ada hari di mana seseorang berkata, hari ini adalah final dari 6 bulan latihan chest day gue. Dan disinilah HYROX menemukan sebuah ruang kosong. HYROX memberikan finish line kepada orang gym. Tiba-tiba squat punya tujuan, lunges punya tujuan, cardio punya tujuan. Latihan bukan lagi sekedar aktivitas mingguan, ada sebuah ujian di ujungnya. Dan manusia sangat menyukai sesuatu yang bisa dituju. Konsep HYROX sebenarnya sangat sederhana. Peserta berlari 1 km, kemudian melakukan satu functional workout. Lari 1 km lagi, workout lagi, dan pola itu diulang 8 kali. Total 8 km berlari, dan 8 workout station. Urutannya selalu sama. Pertama, kayak. Kemudian slide push, slide pull, burpee board jump, rowing, farmer's carry, sandbag lunges, dan terakhir, wall balls. Setelah itu, finish. Kedengarannya sederhana, tapi kita menyadari bahwa kata lari lagi muncul 8 kali. Dan satu hal yang sangat penting, formatnya standar. Kalau kita mengikuti HYROX di satu kota, format dasarnya sama dengan HYROX di kota lain. Itulah salah satu rahasia terbesar pertumbuhannya. Karena manusia suka membandingkan angka. Berapa waktu finish, berapa pace lari, berapa lama di rock zone, berapa waktu di sled, personal best berapa. HYROX mengubah fitness menjadi sesuatu yang bisa dihitung. HYROX dimulai di Hamburg, Jerman pada tahun 2017. Konsepnya dikembangkan oleh Christian Toske, seorang organizer event olahraga massal bersama Moritz Verste, mantan atlet hoki lapangan elit dan peraih medal Olimpiade, serta Michael Trotman. Ide dasarnya adalah menciptakan sebuah kompetisi fitness yang bisa dilakukan secara massal. Bukan hanya untuk atlet profesional, bukan hanya untuk atlet yang memiliki kemampuan teknik olahraga tingkat tinggi, tapi juga untuk manusia biasa yang suka olahraga. Konsep itu kemudian berkembang dari satu event menjadi rangkaian kompetisi internasional. Dari komunitas fitness menjadi sebuah ekosistem. Dan dari olahraga yang mungkin terdengar asing menjadi salah satu nama yang paling sering muncul dalam percakapan fitness global. Pertanyaannya, kenapa pertumbuhannya bisa? HYROX berbeda. Kita melihat seseorang menyelesaikan HYROX, dan sebuah pikiran muncul. Kayaknya gue bisa deh.
Inilah salah satu kekuatan terbesarnya. Gerakan dalam high rocks relatif mudah dipahami. Lari, semua tahu. Dorong, semua tahu. Tarik, angkat sesuatu dan jalan, semua tahu. Tentu mengetahui gerakannya tidak berarti melakukan dengan mudah. Slide push setelah lari bisa membuat paha mengirim surat pengunduran diri. Tapi secara konsep, orang bisa membayangkan dirinya mencoba. Tidak harus bisa handstand. Tidak harus melakukan gerakan senam kompleks. Tidak harus belajar teknik yang membutuhkan bertahun-tahun. Barrier untuk membayangkan diri ikut terasa lebih rendah. Dan sebelum seseorang membeli tiket olahraga, ia harus terlebih dahulu bisa membayangkan dirinya berada di garis start. Ada sebuah titik menarik dalam sebuah challenge. Terlalu mudah, membosankan. Terlalu sulit, orang menyerah bahkan sebelum mencoba. High Rocks berada di sebuah wilayah yang sangat menarik. Sulit, tapi terlihat mungkin. Kita tahu 8 kilometer bukan jarak yang mustahil. Kita tahu wall ball bisa dipelajari. Kita tahu farmer's carry bisa dilatih. Satu persatu semuanya terlihat mungkin. Masalahnya, semuanya dilakukan dalam satu lomba. Dan justru disitulah tantangannya. Hyrox berhasil menciptakan sebuah pertanyaan yang sangat berbahaya bagi manusia kompetitif. Seberapa cepat gue bisa menyelesaikannya? Begitu seseorang punya catatan waktu, permainannya berubah. Sekarang kita masuk ke salah satu bahan bakar terbesar Hyrox, media sosial. Hyrox hampir sempurna sebagai sebuah cerita konten. Ada awal, gue daftar Hyrox. Ada perjalanan, 12 minggu menuju race. Ada konflik, ternyata sled push berat banget. Ada drama, cedera 3 minggu sebelum race. Ada klimaks, race day, dan ada ending, finish line. Medali, waktu, foto, satu event bisa menghasilkan konten selama berbulan-bulan. Dan format Hyrox juga sangat visual. Hyrox sering dibandingkan dengan dua dunia, running dan crossfit. Dari running, Hyrox mengambil sesuatu yang sangat kuat. Format race, timing, personal best, start line, finish line, leaderboard, dari functional fitness. Hyrox mengambil latihan kekuatan dan conditioning, tapi ada perbedaan penting. Dalam kompetisi CrossFit, jenis workout bisa berubah. Atlet harus siap menghadapi berbagai skill. Dalam Hyrox, format race dasarnya konsisten. Kita tahu apa yang akan datang. 8 kali lari, 8 station, urutannya sama. Jadi, kita bisa berlatih secara sangat spesifik. Hyrox pada akhirnya terasa seperti sebuah jembatan. Runner melihatnya dan berpikir, gue tinggal belajar strength. Orang gym melihatnya dan berpikir, gue tinggal belajar lari. Keduanya kemudian bertemu dan sama-sama menyadari, ternyata bagian tinggal tadi tidak sesederhana itu. Slogan Hyrox menekankan konsep fitness race untuk semua. Tapi, bisa diikuti banyak orang. Tidak berarti bisa dilakukan tanpa persiapan. 8 km lari tetap 8 km. Sled tetap berat. Lunges tetap menguras kaki. Dan 100 wall ball di akhir race bukan hadiah penutup. Karena itu popularitas Hyrox juga membawa resiko sederhana. FOMO, melihat teman ikut. Lalu daftar tanpa memahami tuntutan fisiknya. Hyrox memang relatif aksesibel dari sisi jenis gerakan. Tapi tubuh tetap membutuhkan persiapan. Endurance, strength, teknik, recovery, dan progres latihan yang masuk akal. Tujuan race seharusnya membuat orang lebih konsisten berolahraga, bukan membuat mereka memaksa tubuh mengejar konten.